Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan di IAIN Palangkaraya pada acara Kimun 2024 dan panitia dan juga peserta yang mengikutinya. Tak lupa salawat salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Di sini saya selaku Ananda Aprilia Auliasyana, mahasiswi ilmu hadis UIN Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Pekalongan, akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Hadis dan Respon Kemanusiaan Menemukan Solusi Baru di Era Globalisasi. Nah, dari yang pertama itu saya mendahului penelitian ini dengan gambaran singkat tentang hadis dan pentingnya dalam Islam. Nah, hadis sendiri itu berarti ma'udifa ila nabi qaulun fi'lun taqrirun aw sifatun. Jadi segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi, baik itu sifatnya, ucapannya, ketetapannya, dan juga sifat-sifat beliau. Nah, hadis di sini itu merupakan ucapan atau tindakan yang dicatat dari Nabi Muhammad, memegang peranan penting dalam Islam karena memberikan panduan dan penjelasan tentang berbagai aspek iman dan praktik keimanan. Nah, selanjutnya saya membahas tentang pentingnya kemanusiaan dan kasih sayang dalam ajaran Islam. Jadi di sini Islam selain mengajarkan berbagai hal, itu juga mengajarkan tentang kasih sayang, yaitu sebagaimana dianjurkan untuk menunjukkan kebaikan dan empati terhadap semua makhluk tanpa memandang agama, ras, atau status sosial mereka. Penekanan pada belas kasihan ini bukan hanya berkewajiban moral, tetapi juga aspek fundamental dari iman Islam yang membentuk bagaimana para penganutnya berinteraksi dengan orang-orang dan berusaha menciptakan masyarakat yang adil dan juga setara. Nah, di sini peranan hadis itu sangat penting. Nah, sebagaimana seperti SDGs yang ada di Indonesia, dan juga ini berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, selanjutnya metode yang saya gunakan di sini yaitu deskriptif kualitatif dengan pendekatan kajian perpustakaan. Di dalam perpustakaan ini saya mengambil beberapa jurnal yang berisi tentang solusi dalam menanggapi masalah di era globalisasi ini. Kemudian saya masukkan beberapa hadis yang termasuk dan bisa menjawab apa aja masalah yang ada di era globalisasi ini. Kemudian manfaat dari penelitian ini yaitu untuk diharapkan mampu dibaca dan juga dicontoh oleh masyarakat luas dan mampu dipraktikkan sehingga menjadikan kita sebagai umat Islam yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian penelitian itu menarik karena membahas tentang beberapa masalah terkait dengan globalisasi yang dikaitkan dengan hadis sebagai solusi dalam menjawab persoalan yang ada. Nah, kemudian selanjutnya tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip universal yang dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang lebih manusiawi dan menawarkan solusi baru terhadap masalah tersebut. Nah, selanjutnya artikel itu juga menganalisis bagaimana nilai-nilai hadis yang dapat diimplementasikan melalui prinsip-prinsip kemanusiaan dalam konteks yang global ini. Nah, tinjauan pustaka beberapa jurnal yang saya kutip, saya ambil yang pertama yaitu jurnal riset yang terdapat dalam jurnal dengan judul Islam dan Tantangan Globalisasi. Kemudian yang kedua ada riset yang terdapat dalam jurnal Terapi Islam atas Krisis Kemanusiaan Era Modern. Selanjutnya yang ketiga itu ada riset yang terdapat dalam jurnal Revitalisasi Dakwah Humanis dalam menghadapi era globalisasi di Indonesia. Kemudian yang keempat ada riset yang terdapat dalam jurnal Nilai-nilai Karakter dalam Hadis Rasulullah SAW dan implikasinya terhadap
tidak menjelaskan hadisnya seperti apa. Padahal jika kita mengkaji di dalam itu hadis, ada sebuah hadis yang sudah menjelaskan ini permasalahan seperti kemanusiaan itu sudah ada di zaman Nabi dan itu sudah dijawab oleh hadisnya. Hanya saja kita kurang dalam menggali informasi tersebut. Nah, selanjutnya memasuki ke pembahasan. Di sini saya dalam pembahasan saya pertama kali menulis tentang hadis, definisi dan pentingnya hadis dalam tradisi Islam. Nah, sebagaimana yang saya sebutkan tadi di latar belakang, hadis menurut bahasa adalah al-jadid atau baru atau lawan dari didul qadim. Nah, sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang disampaikan kepada Nabi, baik ucapannya, perbuatannya, taklirat ketetapan, sifat-sifat beliau. Nah, hadis di sini itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, untuk meneladani bagaimana perilaku dan karakter Nabi yang dikenal sebagai sunnah. Kemudian yang kedua itu memainkan peran penting dalam membentuk iman dan taktik umat Islam. Kemudian yang ketiga yaitu membentuk perilaku etis dan moral umat muslim. Nah, kemudian yang keempat itu hadis itu sangat berperan penting bagi umat Islam untuk menentukan keandalan dan keaslian ajaran yang mereka ikuti. Nah, di sini tuh hadis dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan sanad dan isi narasinya atau matanya. Nah, klasifikasi yang tersebut termasuk sahih atau autentik, hasan, baik, dhaif, dan maudhu atau palsu. Nah, beberapa hadis yang saya kutip itu termasuk ke dalam hadis yang sahih maupun hasan. Kenapa saya tidak mengambil hadis yang dhaif maupun maudhu? Karena kedua hadis ini itu digolongkan hadis yang lemah, sehingga dalam perbedaan teguh atau untuk menjadikan pedoman kita memerlukan hadis yang sahih maupun hadis yang hasan. Nah, selanjutnya yang kedua itu akan membahas tentang respon dan konsep kemanusiaan dalam ajaran Islam di era globalisasi. Dengan mengintegrasikan ajaran-ajaran ini ke dalam pendidikan Islam di dunia yang globalisasi, siswa dapat mengembangkan rasa empati dan tanggung jawab sosial yang kuat. Ini dapat menjembatani perbedaan antara berbagai budaya dan mempromosikan koeksistensi yang lebih harmonis dan damai di antara semua individu. Selain itu, prinsip toleransi dan penerimaan yang terdapat dalam ajaran Islam dapat membantu mengatasi dampak negatif dan diskriminasi dan prasangka yang dapat muncul dalam masyarakat yang terglobalisasi. Secara keseluruhan, globalisasi pendidikan Islam memiliki potensi untuk mendorong dunia yang lebih inklusif dan penuh kasih sayang, di mana individu dari berbagai latar belakang dapat bersatu dalam persatuan dan pemahaman. Nah, di sini hadis Islam itu menekankan tentang pentingnya kasih sayang, pentingnya bersifat empati, dan bagaimana Islam ini bisa terjawab dalam pendidikan Islam tersebut. Dan mulai kecil kita diajari cara berempati, kita diajari cara hormat kepada guru. Nah, itu termasuk dalam konsep kemanusiaan yang termaktub di dalam hadis juga. Selanjutnya saya mengutip beberapa hadis terkait permasalahan tentang konteks modern saat ini atau di era globalisasi saat ini. Di sini hadis tentang persatuan dan kebaikan yang ada bersama. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qala inna Allaha la yanzuru ila surikum fa'amalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Nah, di sini mengajarkan pentingnya niat dan amal baik dalam hubungan kita dengan sesama manusia tanpa memerhatikan perbedaan fisik dan juga latar belakang mereka. Selanjutnya hadis tentang menghormati dan berbuat baik kepada semua orang. Yaitu bunyinya hadis dari Abilah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man la yarham yarhamun nasa la yarhamullah." Qala Abu Isa, ada hadis yang sangat baik. Hadis ini menekankan pentingnya kasih sayang dan empati terhadap sesama manusia tanpa memandang ras, suku atau kebangsaan. Nah, selanjutnya ada tentang kerjasama dan keadilan. Yang berbunyi, "Faqala rajulun ya Rasulullah, ansurhu idza kana madhuman afa ra'aita idza
kita untuk membantu kepada sesama maupun sama muslim, orang lain, dan prinsipnya sendiri itu dapat dilakukan dalam konteks globalisasi dengan membantu dan bekerjasama dengan semua orang dan dengan untuk mencapai keadilan bersama. Di sini hadis tentang persatuan dan kebaikan yang ada bersama. Sebagai bunyinya akan kita radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha la yanzuru ila surikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nah, di sini mengajarkan pentingnya niat dan amal baik dalam hubungan kita dengan sesama manusia tanpa memperhatikan perbedaan fisik dan juga latar belakang mereka. Selanjutnya hadis tentang menghormati dan berbuat baik kepada semua orang. Yaitu bunyinya hadis dari kita bilang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la yarham yarhamun nasa la yarhamullah. Qala hadis hadis yang sangat baik. Hadis ini menekankan pentingnya kasih sayang dan empati terhadap sesama manusia tanpa memandang ras, suku, atau kebangsaan. Nah, selanjutnya ada tentang kerjasama dan keadilan. Yang berbunyi faqala rajulun ya Rasulullah anzurhu idza kana madhuman afara'aita idza kana dhaliman kaifa anzurhu qala tajtahjuhu aw tamna'uhu min adh-dhulmi fa inna dzalika nasruhu. Nah, dari sini mengarahkan kita untuk membantu kepada sesama maupun sama muslim, orang lain, dan prinsipnya sendiri itu dapat dilakukan dalam konteks globalisasi dengan membantu dan bekerjasama dengan semua orang dan dengan untuk mencapai keadilan bersama. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bagaimana cara kita untuk mengintegrasikan kembali atau mengimplementasikan kembali nilai-nilai yang ada di dalam hadis. Dan bagaimana buktinya telah banyak bahwasanya hadis ini telah menjawab dan menjadi solusi bagaimana krisis kemanusiaan di era globalisasi ini terjawab dan termaktub di dalam sebuah hadis tersebut. Karena hadis ini mengutamakan tentang nilai-nilai kasih sayang, nilai keadilan, dan juga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ kita berharap untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan lebih setara bagi semua umat muslim. Di sini saya juga mengajak kepada sesama umat muslim, kepada kalian semua untuk melakukan aksi untuk menyebarkan dakwah Islam lebih luas lagi agar apa? Semua masalah dapat teratasi dengan kita kembali kepada hadis dan juga Al-Quran.